Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif, balik lagi di channel Laski Rohman. Rumah kita buat ngobrolin segala hal dunia otomotif, dari mobil, bus, truk hingga bus. Sekarang aku mau ajak kalian ngebahas topik yang cukup sering diperbincangkan di kalangan busmania. Apakah bus quad axle atau 4 axle bisa beroperasi di Indonesia? Kalau kamu sering lihat konten bus luar negeri, entah itu di Brazil, Argentina, atau Eropa, pasti pernah nemu bus super panjang, tinggi, gagah dan keren. Biasanya double decker dan rodanya ada 4 gandar. Itu dia bus quad axle. Secara tampilan aja udah bikin kagum, apalagi kalau ngomongin teknologinya dan tentunya kapasitasnya. Tapi kenapa sampai sekarang kita di Indonesia masih berkutat dengan bus triple axle atau 3 gandar? Padahal demand penumpang cukup banyak. Tol kita juga udah panjang dan bus semakin jadi pilihan favorit untuk menemani perjalanan jarak jauh. Nah, pada video kali ini kita akan kulik dari A sampai Z. Dari apa itu quad axle, siapa produsen yang saat ini sudah mempunyai quad axle, bagaimana regulasi yang ada di Indonesia, kemudian hambatan teknis dan secara ekonomi, kesiapan infrastruktur kita, dan tentu saja seberapa realistis kemungkinan bus ini hadir di jalanan Nusantara. Yang pertama, kita perkenalan dengan bus quad axle atau 4 axle ini. Artinya bus dengan 4 axle atau 4 ganda roda. Kalau biasanya triple axle dengan konfigurasi 6x2, maka quad axle ini biasanya 8x2 atau 8x4. Bahkan ada yang pakai teknologi rear steering axle biar lebih mudah untuk belok. Pertanyaannya, kenapa ditambah axle? Jawabannya adalah beban dan stabilitas. Dengan axle ekstra, distribusi berat jadi lebih rata, beban tiap roda lebih ringan, dan sasis bisa menopang DPW lebih tinggi. Artinya bus bisa dibuat lebih panjang, lebih besar, lebih stabil saat di jalan tol. Coba bayangkan kalau bus triple axle yang sekarang panjang maksimalnya sebuah bus 13,5 meter, maka quad axle atau 4 axle bisa mencapai 14-15 meter. Itu berarti ruang kabin menjadi tambah lega, bisa ditambah kursi atau bikin seat lebih longgar. Cocok banget untuk double decker premium dengan fasilitas hotel mini yang ada di dalamnya. Kapasitas bagasi lebih luas, ideal bagi trayek jarak jauh atau tentunya rute wisata VVIP. Mari kita berkenalan dengan produsen chassis quad axle yang sudah ada di dunia. Beberapa produsen besar yang sudah siap dengan chassis quad axle-nya antara lain 1. Mercedes-Benz yang memiliki seri O500 RSDD 8x2 yang terkenal jadi bus double decker premium di negara Brazil. Kemudian Volvo Bus punya Volvo B450R 8x2, unggul di efisiensi bahan bakar dan kenyamanan. Kemudian gak kalah ketinggalan nomor 3 ada Scania dengan varian K500 8x2 dan K410 8x2. Banyak dipakai di Amerika Latin untuk sleeper coach. Kemudian ada MAN Truck dan Bus dengan sasis RR4 8x2. Kemudian untuk karoseri yang ada di Brazil ada Marco Polo dan Husqvarna serta Comil. Ini rajin meluncurkan bodi bus sleeper panjang di atas chassis quad axle ini. Kalau diperhatikan, di Brazil dan Amerika Latin jadi pasar utama quad axle ini, karena rute antar kota sangat jauh, sementara di Eropa biasanya dipakai untuk bus wisata jarak jauh antar negara. Oke, kemudian kita beralih berbicara tentang regulasi kendaraan di Indonesia. Kalau kita buka di PP nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan,
jelas disebutkan bahwa panjang maksimal bus tunggal itu 12 meter, kemudian bus maxi itu 13,5 meter. Ada bus tempelan dan bus gandengan itu panjang maksimalnya 18 meter. Kemudian lebar maksimal 2,5 meter, tinggi maksimal 4,2 meter. Artinya apa? Kalau mau bawa 4 axle dengan panjang 14-15 meter otomatis tidak sesuai dengan regulasi. Selain diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55, kelas jalan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kelas jalan 1 dengan MST atau muatan sumbu terberat dengan berat 10 ton. Bisa dipakai kendaraan besar termasuk trailer. Kemudian kelas jalan 2 dan 3 MST 8 ton. Apa artinya dengan 4 axle mungkin masih bisa lewati kelas jalan 1. Tapi kalau masuk ke jalan arteri, masuk kota atau terminal yang menjadi favorit di antara puluhan operator bus, khususnya di Pulau Jawa. Karena after sales-nya yang luas, mari kita kupas tuntas dalam video kali ini. Menjual sebanyak 85 unit hanya dalam 1 bulan, September 2023. Hino dikenal dengan sasis yang lebih terjangkau dibanding versi andal, khususnya Hino RM280 OH 1626 dikenal sebagai pilihan kelas A. Terima kasih sudah menonton. Pemerintah dan pembaruan aturan kendaraan bermotor. Kemudian kita beralih membicarakan tentang hambatan teknis dan ekonomi. Selain aturan, ada faktor teknis dan ekonomi yang juga yang sangat berat. 1. Harga sasis. Sasis quad axle lebih mahal sekitar 20-30% dari sasis triple axle. Kalau triple axle aja bisa tembus maksimal 2 miliar, maka quad axle bisa lebih. Bisa 2,5 sampai dengan 3 miliar hanya untuk satu sasis. Kemudian biaya operasional, ban lebih banyak, 8 ban besar, bahkan bisa 12. Dengan biaya penggantian ban jelas akan naik. Kemudian rem, suspensi gardan lebih kompleks, lebih mahal perawatannya. Bahan bakar, meski ada efisiensi mesin modern, bobot lebih berat bikin konsumsi juga tetap akan tinggi. Nomor 3, sumber daya manusia, sopir dan mekanik. Sopir harus lebih terlatih karena panjang bus bisa mencapai 15 meter. Jika belok parkir masuk terminal juga akan lebih sulit. Mekanik juga harus terbiasa dengan sistem rem dan suspensi yang akan lebih rumit. Kapasitas penumpang versus demand. Quad axle bisa lebih banyak kursi, tapi apakah demand Indonesia cukup? Banyak operator bilang triple axle aja sering kosong ketika weekdays. Kalau quad axle dipaksakan takutnya malah rugi. Faktor balik modal. Operator biasanya hitung balik modal 5-7 tahun. Kalau investasi lebih mahal, tapi jumlah penumpang sama, otomatis return on investment lebih lama. Kemudian kita berbicara soal infrastruktur di Indonesia. Sekilas tol Trans Jawa udah terlihat modern, tapi kalau kita bedah lebih dalam ternyata banyak keterbatasan. Terminal bus mayoritas di terminal tipe A di Indonesia masih didesain untuk bus dengan panjang maksimal 13,5 meter. Untuk bus 15 meter seperti 4 axle jelas susah manuver. Kemudian dari sudut pandang operator bus, dari sisi operator bus, keputusan beli sasis bukan cuma soal keren atau premium, tapi hitung-hitungan soal bisnis. Investasi awal. Kalau quad axle sasis sekitar 2,5-3 miliar, plus body sekitar 1,5 miliar dengan total 4,5 miliar. Kemudian bandingkan dengan triple axle sekitar 3 miliar, selisih 1,5, itu sangat besar. Kemudian kita lanjut, kita lihat negara-negara di luar yang sudah atau yang biasa menggunakan dengan sasis quad axle ini. Yang pertama Brazil. Jadi pionir karena jarak antar kota bisa ribuan kilometer. Bayangkan perjalanan Rio de Janeiro, Sao Paulo atau Brasilia ke El Salvador bisa lebih dari 20 jam.
Penumpang butuh kenyamanan maksimal, maka bus kuat Excel jadi pilihan. Kemudian Argentina dan Chile, jalur antara kota melewati pegunungan Andes butuh bus stabil dengan daya angkut yang besar. Kemudian Eropa, kuat Excel banyak dipakai untuk bus pariwisata antar negara, misalnya tur keliling Paris, Roma, Barcelona. Mereka butuh bus besar tapi tetap nyaman. Kemudian Asia Tenggara, dari Thailand, Malaysia, Vietnam, semuanya masih triple Excel. Artinya secara regional kita masih dalam kategori yang sama. Kesimpulan, kuat Excel bukan mustahil, tapi biasanya lahir di negara dengan demand perjalanan jauh plus regulasi mendukung, serta infrastruktur yang memadai. Kapan bisa masuk ke Indonesia? Kalau ditanya realistisnya, kapan kuat Excel bisa masuk di Indonesia? Jawabannya tergantung 3 hal, yaitu regulasi, infrastruktur, dan demand pasar. 1-2 tahun ke depan kemungkinan hanya sebatas uji coba oleh produsen atau operator besar, mungkin importir unit untuk pameran atau sekedar riset. Kemudian 3-5 tahun, kalau Kementerian Perhubungan mulai revisi aturan bus panjang, bisa jadi ada pilot project terbatas, misalnya di rute tol dari Jakarta menuju Surabaya. Lebih dari 5 tahun, baru ada peluang kuat Excel hadir lebih banyak dengan catatan regulasi sudah berubah, terminal dan rest area diperluas, dan demand benar-benar ada. Artinya kuat Excel di Indonesia itu bukan mustahil, tapi jelas bukan dalam waktu dekat. Dan itu hanya opini saya pribadi. Jadi sobat otomotif, bus kuat Excel itu memang memikat. Teknologi ada, produsen ada, tapi Indonesia masih punya banyak PR, yaitu regulasi, infrastruktur, dan kesiapan dari pasar. Pertanyaannya, kalau bus ini benar-benar masuk, apakah kita sudah siap? Atau triple Excel sebenarnya sudah cukup untuk kondisi kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, supaya channel ini makin semangat bahas otomotif dari berbagai sisi, dari kendaraan harian, komersil, sampai transportasi masa depan. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.